Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini tausiah seputar persoalan puasa bisa dilanjutkan di Roni Ismail channel ini. Saudara-saudaraku, pada kesempatan ini saya ingin sharing salah satu hikmah sahur yang kita laksanakan menjelang datangnya fajar dan sholat subuh. Saudaraku, setiap menjelang sahur, para marbot, para pengurus masjid menyeru kita dengan salah satu ungkapan yang diambil dari hadis Rasulullah SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Gitu. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah ayyuhal muslimun. Seruan dari masjid-masjid menjelang sahur ini dinukil dari hadis Rasulullah SAW yang redaksinya sama persis. Hadis dan atau ungkapan yang kita pakai itu yang berasal dari hadis, maknanya qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Tasahharu, hei kalian sahurlah, makan dan minum sahurlah. Fa inna fis sahur, karena sesungguhnya dalam makan dan minum sewaktu sahur terdapat barokah, berkah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kita sangat dianjurkan untuk sahur setiap hari menjelang puasa di bulan Ramadan ini, juga di puasa sunnah lainnya. Karena Rasulullah SAW menegaskan terdapat berkah, terdapat anugerah, terdapat sesuatu yang pahala besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Berkah itu adalah pemberian, adalah anugerah yang sejatinya tidak kita usahakan, tetapi semata-mata diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Salah satu pintu untuk mendapatkan berkah, kebaikan, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makan sahur menjelang subuh atau menjelang fajar ini. Saudaraku, itulah rahasia mengapa kita harus makan sahur sebelum berpuasa. Salah satu berkah yang bisa kita dapatkan adalah berkah kesehatan. Tentu puasa yang kita tempuh hampir kurang lebih 10-11 jam itu membutuhkan persiapan-persiapan material, psikologis, keimanan, dan lain-lain. Dikutip dari www.cnbcindonesia.com, ada 7 manfaat atau berkah kesehatan yang akan kita dapatkan sewaktu kita makan sahur. Yang pertama, ketika kita sahur dapat mencegah dehidrasi ekstrim. Karena itu, saudara-saudaraku, sewaktu sahur kita dianjurkan untuk minum cukup, baik minum yang ada rasanya, air putih, maupun minum yang ada rasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, berkah kesehatan dari sahur ini mencegah penurunan berat badan yang drastis, dan itu berbahaya. Dengan makan dan minum sewaktu sahur yang cukup, kita akan terhindar
dari penurunan berat badan yang drastis. Penurunan berat badan yang drastis akan menyebabkan kita oleng, kurang tegak berdiri, tenaganya menjadi berkurang. Dan itu bisa dicegah sewaktu kita makan dan minum sahur. Kemudian yang ketiga, dengan bersahur kita menyiapkan energi untuk beraktivitas selama 10 sampai 11 atau 12 jam selama berpuasa. Jadi tidak ada alasan puasa itu kita bermalas-malasan, karena kita sudah siapkan energinya, karena kita sudah diberi ruang untuk mengisi energi sewaktu sahur ini. Yang keempat, dengan sahur kita mencegah kelaparan yang ekstrim, sehingga dengan sahur kita mempersiapkan tubuh memiliki energi tadi dengan protein, mineral, vitamin, dan lain-lain. Yang kelima, saudara-saudaraku, di website itu berkah kesehatan dari sahur adalah mencegah naiknya asam lambung. Berpuasa lebih dari 10 jam tentu membuat kondisi perut kosong dan metabolisme beristirahat. Dan kalau kita tidak sahur, artinya perut ini puasa sejak makan malam lebih dari 10 sampai 12 jam, bisa sampai 20 jam. Karena itu sahur yang kita laksanakan secara benar akan mencegah bahaya naiknya asam lambung ini. Yang keenam, sahur, berkah kesehatan dari sahur adalah mencegah hipoglikemia. Hipoglikemia itu diindikasikan dengan lemas, kemudian sulit konsentrasi, pusing-pusing, dan dalam kondisi yang ekstrim bisa menyebabkan pingsan. Karena itu makan dan minum sewaktu sahur dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sewaktu sahur akan mencegah hipoglikemia. Yang ketujuh, yang terakhir, dengan bersahur, makan dan minum yang cukup, kita akan terhindar dari hilangnya massa otot ini. Maka sewaktu sahur pastikan kita sahur sesuai dengan sunnah, makan dan minum yang cukup, terutama protein yang akan menjaga kondisi tubuh kita, otot kita, sehingga puasa tetap produktif, puasa tetap semangat, puasa tetap bergembira, dan puasa tetap bahagia. Karena itu, saudara-saudaraku, dengan manfaat berkah kesehatan sewaktu sahur ini, insya Allah kita akan mendapatkan puasa yang bermanfaat, baik secara fisik, psikologis, maupun keimanan kita, peningkatan keimanan dan ketakwaan kita. Itulah rahasia berkah kesehatan dari sahur yang saya kutip dari www.cnbc Indonesia. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.